Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Baik, nah ada yang baru nih untuk imunisasi pada bayi. Kira-kira mau diapain lagi ya bayi-bayi kita ini ya? Oke, nanti kita akan sama-sama cari tahu ada apa dengan imunisasi rotavirus pada bayi. Dan saat ini saya sudah bersama Kak Twining Ratna, PJ Imunisasi Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun nih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Sehat ya? luar biasa. Oke, karena kalau nggak luar biasa tuh sehat aja tuh nggak cukup ya. Iya. Kita ya. Oke, nah ada yang baru nih yang di perimunisasian nih kayaknya ya. Yang bisa diceritakan nih, ada apa ini yang baru nih? Oh iya, baik Mbak Sari, akan saya ceritakan. Di sini ada dongeng ya? Iya, dongeng ya. Karena imunisasi selalu datang baru lagi. Di sini yang baru yaitu imunisasi rotavirus Mbak Sari. Imunisasi rotavirus. Apa Ya. ini ya? Imunisasi rotavirus yaitu imunisasi untuk mencegah diare berat pada bayi yang disebabkan oleh rotavirus. Oke, jadi virusnya ini namanya rota gitu ya? Iya, namanya virus rota. Oh, virus rota. Iya. Jadi ini imunisasinya rotavirus gitu ya, untuk mencegah rota ini supaya nggak masuk ke tubuh anak-anak kita gitu ya? Iya. Nah, kalau tadi disebutkan ya, ini untuk mencegah diare berat pada bayi ya. Iya. Ini mungkin definisi aduh sampai definisi diare itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Iya, diare di sini tuh merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar yang lebih sering frekuensinya dari biasanya. Yang biasanya 3 kali per hari atau lebih, yang berlangsung kurang lebih dari 14 hari Mbak Sari. Gitu. Oke, jadi ini memang kalau pada umumnya 3 kali atau lebih gitu ya. Iya. Nah, dengan konsistensi cair Iya. berlangsung kurang lebih 14 hari. Nah, ini Iya. dikatakan termasuk diare berat ya Iya. ini Iya. Kak Ratna ya. Iya. Nah, kalau penyebabnya sendiri nih Kak, biasanya diare itu untuk bayi ya khususnya Iya. ya, itu seperti apa sih? Untuk bayi biasanya bisa disebabkan oleh infeksi, bisa dari virus, parasit, atau bakteri, kadang juga bisa malnutrisi atau imunodefisiensi gitu. Jadi karena kan mungkin sepengetahuan kita gitu ya. Iya. Mungkin bayi kan belum makan apa-apa gitu Iya, ya, tapi iya. kok bisa diare gitu. Iya. Ternyata ada penyebabnya tadi gitu Iya, ya. penyebab lain selain makan. Iya. Nah, untuk diare sendiri pada bayi ini, apakah juga menular nih Kak Ratna nih? Iya, diare berat pada bayi juga bisa menyebabkan penularan, yaitu melalui fekal oral Mbak. Itu bisa melalui makanan atau minuman dan benda yang tercemar atau terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Oke, jadi ini para ibu-ibu muda ini khususnya ya harus lebih aware lagi ya, meskipun bayi mungkin belum makan apapun Iya, gitu ya, tapi sarananya mungkin Iya. yang harus diperhatikan untuk Iya. kebersihannya, Iya. sterilannya gitu ya Kak Iya. Ratna ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih, biasanya faktor risiko apa sih yang mempengaruhi gitu Iya. bayi ini diare gitu? Oh gitu, faktornya bisa jadi karena anak yang tidak mendapatkan ASI, terus orang tua bayi yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehat, terus orang tua yang mungkin BAB-nya tidak dijamban, dan anak yang belum mendapatkan imunisasi yang mengandung antigen campak ataupun rotavirus. Gitu. Oke, Iya. jadi ini memang ada beberapa faktor penyebab lainnya juga Iya, ya. iya, Tadi selain mungkin sarana untuk mungkin minum susunya, Iya. dotnya mungkin Iya, ya, atau iya. mungkin juga pengaruh dari perilaku orang Tua si tuanya, bayi, ya. iya. Makanya perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari kan ya. Promosi Promosi, saya. iya. Ya. Harus. Nah ini, bagaimana nih cara pencegahan diare nih pada anak ini? Kak Ratna? Untuk pencegahan diare pada anak, kita bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia dengan 2 tahun Mbak Sari. Terus bisa menerapkan perilaku hidup bersih sehat, terus memberikan air minum yang bersih, yang cukup, yang sudah direbus dan mendidih, serta menerapkan perilaku hidup bersih sehat.
Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, ceboki anak, mau menyiapkan makanan dan mau menyusui. Begitu. Nah, itu ya termasuk memang perilaku gitu ya. Iya, ya, kembali yang utama laginya itu ke menjaga perilaku. gitu. Iya. Dan juga sarana sanitasi mungkin Iya, ya karena iya. ya karena Iya. memang bakteri dari lingkungan ini juga mempengaruhi gitu Iya, ya iya. untuk diare pada anak, terjadinya diare pada anak. Iya. Apalagi sekarang juga ada imunisasi rotavirus. Rotavirus. Nah, apa nih yang dimaksud dengan imunisasi rotavirus nih Kak Ratna? Iya, imunisasi rotavirus yaitu imunisasi yang diberikan untuk mencegah diare berat pada bayi yang disebabkan oleh rotavirus. Nah, Begitu. tadi udah disampaikan ya bahwa Iya. ini memang imunisasi yang baru gitu Iya, ya. imunisasi Kak Ratna, baru. ya, Iya. baru untuk diberikan pada bayi. Nah, Iya. bagaimana cara pemberiannya imunisasi rotavirus ini pada bayi? Apakah bayi ini juga disuntik lagi? Oh, enggak. Alhamdulillah. Karena kekhawatiran orang tua Iya. seperti itu ya. Iya, karena sudah banyak imunisasi dan kita sudah pemberiannya yang imunisasi ganda. Enggak. Kalau untuk imunisasi rotavirus pemberiannya hanya ditetes saja untuk setiap anak mendapatkan 0,5 atau 0,5 mili atau 5 tetes per dosis selama 3 dosis dan diberikan dengan interval minimal 4 minggu. Satu bulan gitu ya. Iya, Nah, iya. tadi disampaikan sama Kak Ratna nih bahwa Iya. imunisasi rotavirus ini penting ya untuk bayi kita supaya mencegah diare pada anak. Iya. Karena diare pada anak itu kan juga dapat mempengaruhi gizi. Iya. Bisa menyebabkan stunting juga Iya. ya. Kalau gizinya tidak ada ya mungkin bisa menciptakan stunting. Kemudian fatalnya lagi juga bisa menyebabkan kematian juga Iya, ya Kak. iya. Nah, ini untuk kita sama-sama untuk mencegah diare pada Iya. anak ini salah satunya adalah dengan imunisasi Rotavirus. rotavirus dan juga tadi tetap ya jaga Iya. kesehatan lingkungannya juga, Iya. kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya, Iya. sanitasinya. Sanitasi. Nah, ini juga dapat mempengaruhi juga ya Iya. perilaku orang tua Iya. itu ya. Yang utama itu Mbak Sari. Iya, betul. Perilaku. Oke. Iya. Nah, tadi disampaikan bahwa ini tuh untuk bayi gitu ya. Iya, Karena untuk ya. bayi. Usia berapa nih? Untuk usia pemberian rotavirus untuk anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan Kak Sari. 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, Iya. Oke, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini tetap 5 tetes gitu ya? Iya, Nah, 3 dosis. tiga Iya, dosis ya. sekali dosis itu 5 tetes. Iya. Oke, nah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini dimulai kapan nih Kak Ratna nih imunisasi ini nih? Ya, itu banyak pertanyaan di luar sana Mbak Sari karena kan rotavirus termasuk imunisasi yang mahal ya kalau dilaksanakan di Secara mandiri gitu ya? secara mandiri gitu ya. Kalau secara mandiri nah itu untuk sementara memang dari kementerian itu diberikan untuk anak kelahiran per 16 Mei 2023 dan launching per 15 Agustus 2023 kemarin. Oke, sebentar. Ini untuk anak yang lahirnya per 16 Mulai per 16 Mei 2023. Jadi meskipun misalkan saya punya bayi usia 4 bulan dan Iya. itu lahirnya otomatis sebelum bulan Mei Iya, gitu ya. iya. Nah, itu tetap tidak boleh ya. Tidak boleh, karena misalkan 15 Mei 2023 kita aja juga belum bisa. Nah, gitu. ini perlu dipahami bersama ya bahwa Iya. untuk introduksi gitu ya Iya, bahasanya iya, ya. iya. Introduksi untuk imunisasi rotavirus Rotavirus. ini adalah bayi yang kelahiran mulai 16 Mei. Mei. Jadi meskipun bayi kita mungkin usia 2 bulan, 3 Iya. bulan, 4 bulan, tapi karena lahirnya sebelum 16 Mei itu tetap tidak boleh Belum diberikan. bisa, Ya. iya, Belum bisa bisa diberikan. gitu ya. Gitu. Nah, ini perlu dipahami Iya. secara bersama-sama ya Iya. bahwa bukan kita untuk memilah-memilih gitu Bukan, ya. iya, itu sudah ketentuan dari Kementerian Kesehatan gitu. Oke, jadi tadi imunisasi rotavirus ini adalah untuk mencegah diare berat pada bayi. Iya. Kemudian diberikan satu dosis per dosisnya itu 5 tetes. tetes, Nah, ya. itu diberikan
3 dosis. 3 kali, iya, 3 gitu dosis. ya. Iya. Usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya. Nah, untuk imunisasi sendiri nih Kak Ratna ini Iya. bisa didapatkan di mana nih? Kalau untuk rotavirus sementara kita masih di puskesmas. Oke, Iya. masih di puskesmas. Di puskesmas, Ya. Ini iya. gratis atau bagaimana? Gratis. Oke, Gratis. ya, tapi Iya. dengan syarat dan ketentuan Berlaku kelahiran mulai 16 Mei 2023. Jadi Gitu Kak Sari. meskipun lahirnya itu 15 Mei ya tetap Belum bisa diberikan. ya. Iya. Jadi per 16 Mei sesuai 2020. oleh peraturan dari Kemenkes Iya. gitu ya. Iya. Jadi memang diberikan untuk bayi kelahiran per 16 Mei Ini 2023. memang perlu edukasi lebih lanjut gitu ya karena, Iya, karena iya. di luar, oh bayi saya usia 2 bulan, Iya, 3 bulan, kok iya, nggak dapat gitu iya, ya. iya, iya. Banyak pertanyaan gitu juga. Iya, iya. Nah, apa nih misalnya ya nih untuk persyaratan sendiri Hah. selain tadi usia gitu ya, Hah. apakah ada persyaratan khusus juga untuk mendapatkan imunisasi ini? Misalkan kalau anaknya panas atau pilek itu tetap boleh diberikan atau enggak nih biasanya? Kalau misalnya kayak misalkan kondisi anak, kita biasanya screening dulu Kak Sari. Jadi kalau jadi memang tetap screening ya? iya tetap harus di screening dulu. Misalkan kayak babil tapi mungkin babilnya masih bisa ditoleransi, enggak, itu mungkin nanti lihat screening dari Ada petugas dokter. kesehatan, Iya, ada dari dokter dokter juga, atau ya. bidannya Nah, begitu. Oke, jadi ini memang tidak sembarangan diberikan gitu Iya, ya caranya, tetap iya. ada melalui Proses screening screening. kesehatan. Iya. Jadi tidak bayi dibawa kemudian ditetes Enggak, tetap proses screening. Iya. gitu ya. Nah, Iya. bagaimana nih apabila bayi itu terlambat nih untuk mendapatkan imunisasi rotavirus nih? Mungkin orang tua yang kemarin belum tahu nih, padahal anaknya udah usia 2,5 bulan misalkan Iya. ya. Nah ini baru tahu sekarang mungkin ya. Ini bagaimana nih? Untuk anak kembali lagi dengan sasaran bayi yang mulai 16 Mei 2023 dan selanjutnya, misalkan ternyata orang tuanya lupa atau terlambat jadwalnya, bisa tetap dilengkapi asalkan sampai dengan usia 6 bulan. Masih bisa dilengkapi dan dikejar sampai dengan usia 6 bulan. Oke, jadi intervalnya itu sampai usia 6 bulan gitu Iya, ya, iya. 3 dosis ini Iya, ya. iya. Tapi tetap utamanya adalah per 16 Mei 16 tadi Mei ya. 2023 Oke, gitu. jadi mungkin kalau 16 Mei, sekarang 16 September misalkan Iya. ya udah 2 bulan, iya. atau 2 bulan lebih gitu Iya. ya. Nah, ini tetap boleh diberikan. Tetap bisa diberikan. Nanti untuk dosis keduanya mungkin jadi 3 bulan Mundur, lebih. iya, gitu ya. iya, tetap mundur. Oke. Jadi tetap bisa dilengkapi sampai dengan usia 6 bulan. Gitu. Tapi jangan khawatir ya, karena tetap melalui proses screening oleh dokter dan juga petugas kesehatan yang iya. ada di puskesmas gitu. Iya. Nah, biasanya nih ya, bayi itu kan kadang juga refleks ya memuntahkan nih, karena Iya. kita sendiri kan juga kadang bleh gitu ya. Iya. Ini bagaimana nih? Nggak jadi masuk nih. Iya. Apakah perlu ditetes lagi atau enggak nih? Gini, untuk pemberian rotavirus bila mana anak atau sasaran itu dimuntahkan, itu tidak perlu diberikan lagi Mbak Sari. Oh gitu. Iya. Saya kira dikasih lagi. Oh enggak, mungkin karena kandungan dari rotavirus itu amat sangat pekat dan pemberian tetesnya itu 5 kali, mungkin asumsi dari para ahli di sana itu sudah berpikiran 5 tetes itu sudah bisa, tetap ada yang masuk. Ada yang gitu. ketelan ya. Iya, tetap ada yang ketelan. Iya, Dua, tiga ketelan. seperti itu. Itu sudah dari para ahlinya. Itu gitu. sudah. Iya. Emang hitung lah ya. Iya. Bagaimana kalau memang dimutahkan itu tetap itu dianggap sudah memang ada masuk. Iya, Karena gitu. Cairannya juga pekat tadi. Ya. Itu ya, makanya Mbak Sari, kalau di saat mau imunisasi rotavirus, diharapkan orang tua tidak memberikan minum yang kenyang pada si anak. Jadi biar saat ditetesi nggak gumoh, muntah ya. Karena kekenyangan. Oh gitu. iya. Iya. Jangan ya ibu-ibu kan ya. Jangan dimimin dulu. Apakah ini juga berfungsi apa ya? Juga ini ya, kalau misalkan kita imunisasi itu juga nggak boleh langsung diminum susu. Iya, gitu. iya, paling nggak jeda dulu kalau tetap ya. iya, beberapa menit setelah diimunisasi baru bisa dikasihkan minum. Gitu. Iya. Nah, apakah imunisasi ini
juga aman diberikan dengan imunisasi yang lainnya? Oh Kak iya. Rahmani? Alhamdulillah imunisasi apalagi ini rotavirus tetes ya Mbak Zari ya. Insya Allah lebih aman dan efektif diberikan bersamaan dan anak lebih cepat mendapatkan kekebalan gitu. Jadi meskipun sudah diberikan imunisasi rotavirus yang secara tetes, tapi juga harus melengkapi imunisasi yang rutin yang lainnya juga gitu ya, karena imunisasi rotavirusnya juga tidak bisa untuk mengcover semuanya gitu ya. Nah, imunisasi pada bayi itu memang banyak sekali ya jenisnya. Oh, banyak sekali. Iya. Karena orang tua itu juga jadinya apalagi kalau kadang ya mindset orang tua habis imunisasi rewel. Padahal kan belum tentu. Imunisasi itu menyebabkan panas dan rewel itu jarang. Saat ini ya. Tapi tetap aman diberikan dengan bersamaan dengan vaksin lainnya. Nah, kemudian nih ya, mungkin ada reaksi apa aja sih yang terjadi apabila bayi itu diberikan imunisasi rotavirus nih? Gitu. Untuk reaksi, alhamdulillah juga tidak menimbulkan reaksi yang serius, Kak Sari. Biasanya paling demam, muntah, BAB cair atau rewel gitu aja. Untuk yang imunisasi rotavirus. Yang BAB cair tadi aman ya? Aman. Kayak tadi kan untuknya untuk mencegah. Tetap aman. Mungkin itu kayak reaksi awal aja gitu. Jadi adaptasi. Enggak semuanya. Alhamdulillah kemarin kita pelaksanaan dari 15 Agustus sampai sekarang tidak ada laporan dari puskesmas untuk kejadian reaksi pemberian imunisasi rotavirus. Gitu. Jadi ini memang sudah mulai diberikan per tanggal 15 Agustus kemarin launchingnya. Launchingnya untuk pemberian rotavirus pada bayi usia 2, 3 dan juga 4 bulan. Tapi tetap ya syarat utama adalah kelahiran per 16 Mei 2023. Jadi tadi diberikan secara tetes sebanyak 5 tetes. Nah, diberikan secara 3 kali ya dengan interval minimal 4 minggu atau 1 bulan setiap dosisnya. Dan ini aman untuk diberikan pada bayi kita ya. Meskipun bersamaan dengan imunisasi yang lain. Ini tidak mempengaruhi fungsinya gitu. Tetap penyerapan ininya gitu dia tetap berjalan dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau yang suntik ya berjalan sesuai suntik Jadi mungkin memang ada reaksi tadi ya, BAB cair, kemudian demam, kemudian juga rewel ataupun muntah itu juga mungkin reaksi awal aja karena ada pemberian sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini kan karena mungkin daya tahan tubuh masing-masing anak ini kan berbeda. Untuk Kak Sari. Reaksinya untuk mendapatkan ini berbeda. Nah, karena mungkin ada yang bisa disampaikan ya untuk ibu-ibu untuk imunisasi ini nih. Untuk ibu-ibu dengan bayi kelahiran mulai per 16 Mei 2023 monggo untuk bisa segera datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi rotavirus. Pemberiannya mudah kok, hanya ditetes saja.